Akbar, Allahu Akbar. Khairul Tanjung terlahir dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung dan Halimah pada tanggal 18 Juni 1962. Anak kedua dari 6 bersaudara ini tumbuh besar di Gang Abu, kawasan batu tulis yang menjadi kantong kemiskinan di salah satu sudut kota Jakarta. Dibatasi dengan dinding-dinding sempit inilah 8 orang keluarga Khairul berdesakan. Ia juga harus berbagi ruang hidup dengan para tetangganya. Emang zaman ini lu punya apa? Dasar orang boleh tahu kita rabit lo. Meskipun kemiskinan mendera keluarganya, tak sedikit pun mengecilkan semangat ayah dan ibunda tercintanya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi Khairul dan kelima saudaranya. Di sebuah sekolah milik Belanda di Bilangan, Jakarta Pusat inilah Khairul mengenyam pendidikan dasar hingga ke tingkat lanjutan pertama. Sejak kecil, bakat dagang Khairul sudah mulai tumbuh. Ia kerap mencari tambahan uang saku dengan berjualan es mambo dan jajanan lainnya. Ia dulu dipanggil anak singkong, sebuah panggilan yang berarti anak kampung yang hidup sederhana, bahkan hidup dalam kemiskinan. Hai. Hai Rul. Hey, gimana? Bis kita untuk study tour besok. Gue udah cek di PO tempat bapak gue kerja. Suatu hari, Khairul ingin sekali ikut study tour dengan kawannya ke Yogyakarta. Namun, ia tak memiliki uang untuk membayar ongkos yang hanya Rp15.000. Tak kehabisan akal, ia pun membantu teman-teman SMP-nya untuk menyiapkan kendaraan study tour. Sayangnya, ia hanya mendapatkan Rp5.000 dari jerih payahnya itu. Ia pun urung ikut study tour karena uangnya tak cukup. Dengan berdalih adanya urusan keluarga, Khairul pun menyembunyikan kesedihannya dan melepas teman-temannya pergi. Selepas masa SMP, karena desakan ekonomi, Khairul tak lagi bisa bersekolah di sekolah swasta. Khairul memilih mengenyam pendidikan lanjutannya di SMA Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta. Inilah sekolah yang menyimpan kenangan masa remaja yang sangat indah. Kenangan yang ia simpan dalam-dalam hingga sekarang. Tak jarang ia menghelat acara temu alumni. Tak hanya untuk sekedar melepas kangen atau silaturahmi, tapi juga menghimpun potensi alumni Budut untuk bakti pada negeri. Tentu ia tak pernah melupakan pahlawan tanpa tanda jasanya. Dalam sebuah kesempatan bersua dengan guru tercinta, ia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya pada guru yang telah membimbingnya. Saya dulu mungkin tidak sempat atau tidak pernah juga terpikir untuk mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Oleh karenanya pada hari ini, ya, saya dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih saya sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan amal dan kebaikan bapak-bapak dan ibu sekalian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai lepas SMA, lagi-lagi himpitan ekonomi terasa kian menyesakan dada. Biaya kuliah IL dalam setahun 75.000 harus dibayar dalam minggu ini. Tenang ya Yul, beberapa hari ini nanti ibu kasih uangnya. Iya, udah kamu beres-beres dulu. Iya Pak. Berbekal uang dari menggadaikan kain halus kesayangan ibunda tercinta,
Khairul akhirnya bisa duduk di bangku Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Itu hasil dari ibu menggadaikan kain halus ibu. Peristiwa tersebut sontak menjadi tamparan besar di hidupnya. Sejak itulah terpatri keinginan dalam diri Khairul untuk bisa keluar dari pelik kemiskinan yang mengungkungnya. Rajin dan serius ya nak. Kepandaian Khairul melihat celah akan adanya peluang bisnis terasah dengan cepat di masa kuliah. Berapa kok? Makasih kok. Ini fotokopi ini berapa? Memanfaatkan rekanannya, Khairul memulai usaha fotokopi sebagai bisnis pertamanya. Gua kasih lo pego aja lah. Gimana? 150. Iya. Dari pendapatan bisnis yang dikelolanya ini, Khairul membiayai kuliahnya hingga menghantarkan dirinya menjadi mahasiswa teladan tingkat nasional dan meraih gelar dokter gigi di tahun 1987. Saya memulai usaha dari kampus. Kenapa? Karena di kampus itu saya ada. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa kontrol. Mulailah dari sesuatu yang Anda bisa pegang. Alih-alih menjalankan profesinya sebagai seorang dokter, Khairul Tanjung memilih untuk menekuni dunia bisnis. Insting bisnis yang kuat menuntun dirinya merintis sebuah pabrik sepatu. Setelah 3 bulan terlunta-lunta dalam ketidakpastian, bisnis alas kaki miliknya ini mampu menggerakkan roda perekonomian dan berkembang pesat. Tahun 1994, Khairul memilih untuk meninggalkan rekanan dan industri yang tengah digelutinya itu. Khairul Tanjung melangkah pasti seorang diri merintis impiannya menjadi pengusaha yang sukses dan mandiri. Di tahun yang sama, 1994, Khairul Tanjung menambatkan hatinya pada seorang gadis yang telah 2 tahun dekat dengannya. Dialah Anita Ratnasari, seorang biduan cantik adik kelasnya semasa kuliah. Latar belakang keluarga yang berbeda membuat rumah tangga yang dijalani Khairul bersama Anita terasa berwarna. Peran Anita sebagai seorang istri begitu besar dalam mendorong keberhasilan Khairul. Tak pernah sedikit pun Anita mengeluh akan kebiasaan Khairul yang kerap tenggelam dalam pekerjaannya. Di lubuk hatinya yang terdalam, Anita yakin suami terkasihnya Khairul melakukan yang terbaik untuk masa depan dirinya dan keluarganya. Sebuah perubahan besar terjadi di tahun 1996. Kelahiran putri pertamanya, Putri Indasari, yang bersamaan dengan keluarnya keputusan kepemilikan Bank Mega atas namanya, menjadi berkah bagi keluarga kecil Khairul Tanjung. Meski kesibukan kerap menyita sebagian besar waktunya, namun saat di rumah, Khairul tak segan-segan turun langsung merawat anak-anaknya. Tak hanya seorang eksekutif bisnis yang piawai, Khairul Tanjung juga seorang sosok ayah yang hebat untuk kedua anaknya, Putri dan Putra. Saat senggang bersama kedua buah hatinya ini adalah saat-saat yang paling berharga dan selalu dinanti oleh Khairul. Berkat kasih sayang, dukungan dan perhatian dari istri dan kedua anak tercinta inilah, Khairul Tanjung kian termotivasi untuk terus melangkah maju. Semangat selalu menyala-nyala. Begitulah Khairul Tanjung. Sebagai seorang pengusaha, visioner, dan juga ketua Komite Ekonomi Nasional, setiap keputusan dan pergerakan Khairul kerap melahirkan inovasi yang mengguncang. CT Corp adalah bukti nyata buah manis dari kerja keras dan pemikiran bisnisnya yang cemerlang. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengawasi dan memberi motivasi bawahannya agar kompak dan memiliki esprit de corps. Proud terhadap the company di mana dia bekerja, work, ya. Bangun spirit of militancy. Ya. Coba bayangkan, karena militan teroris mau bom bunuh diri, dia mau mati untuk tujuannya. Itu militan. Ya. Itu
militan yang negatif. Kita mau militan yang positif. Dia nggak perlu mati buat perusahaannya. Saya nggak perlu minta sampai saat ini, sampai begitu. Cukup setengah mati aja. Tak sekedar berorientasi pada keuntungan semata. Keputusan demi keputusan yang dibuat Khairul didasarkan pada cita-cita besarnya membentuk Indonesia baru menuju ke arah yang lebih baik. Kita siap untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Yang kedua, jangan lupa, kita melakukan kontribusi yang besar untuk bangsa ini. Tak ayal di penghujung tahun 2011, Globe Asia menobatkan Khairul Tanjung sebagai Man of the Year. 30 tahun sudah Khairul bergelut di dunia bisnis. Kerja keras dan konsistensinya berhasil mengembangkan payung CT Corp sehingga mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi 75.000 jiwa. Namun Khairul tak akan pernah lupa dari mana dirinya berasal. Ia membangun CT Foundation, sebuah yayasan yang menampung dan mendidik anak-anak kurang mampu namun memiliki potensi. Kepeduliannya ini semata-mata ditujukan untuk mengentaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Satu hal yang Khairul selalu ingat, kesuksesan yang diraihnya ini tak terlepas dari doa dan dukungan sang ibunda terkasih Halimah. Dari Halimah lah Khairul belajar arti sebuah perjuangan hidup. Dari Halimah jua, Khairul membangun mimpinya. Baginya, ibu adalah permata yang selalu ia simpan di lubuk terdalam hatinya. Setiap doa dan langkahnya, ia persembahkan bakti yang paling tulus untuk ibunda tercinta.